Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang hadis yang menceritakan tentang pahala bagi mereka yang melakukan salat berjamaah, dan ada kalanya ketika mereka datang ke masjid, mereka tidak lagi mendapatkan jamaah di masjid, artinya sudah selesai, dan itu bisa terjadi karena uzur seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang terlambat tersebut, kalau dia memang sudah terbiasa melakukan salat jamaah, lalu pada hari itu dia datang dan tidak lagi mendapatkan jamaah, tetap pahalanya ditulis sempurna. Pahalanya ditulis sempurna seperti berjamaah, dengan syarat sebelumnya dia memang ahli jamaah. Jadi hari itu terhalang oleh uzur yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas hadis berikutnya tentang sawabu man amma qauman wa hum bihi radun. Pahala yang didapatkan oleh seorang imam salat yang makmumnya ridha kepadanya. Makmumnya ridha kepada imam tersebut. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salasatun ala qurbanil miski yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang ketika datangnya hari kiamat dari padang mahsyar, mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan menebarkan bau wangi. Jadi di padang mahsyar dia mengeluarkan bau wangi, artinya dia termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, kata Rasulullah, abdun adda haqqallah wa haqqa mawalihi. Yaitu yang pertama, seorang budak yang dia mengerjakan semua kewajiban terhadap Allah sekaligus terhadap majikannya. Ini budak, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi.
Tapi ini yang mau dimaksud kelebihan budak, selain taat kepada majikannya, dia juga taat kepada Allah. Ya, kalau sederhananya, pagi hari dia berbakti kepada majikannya, di malam hari dia sempatkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjadi budak, menjadi hamba di antara dua majikan. Yang pertama majikan dari manusia, yang kedua dia menghambakan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini budak-budak yang saleh, budak yang taat ini meninggal dan bangkit dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun. Orang yang kedua yang akan dimuliakan Allah dengan tertebarnya bau wangi di hari kiamat, yaitu seseorang yang mengimami suatu kaum. Ini dalam urusan salat terutama, wa hum radun, dan kaumnya itu ridha terhadap imam tersebut. Jadi imamnya disukai, disenangi oleh jamaahnya, oleh makmumnya. Kemudian nanti sebagai penutup hadis, Rasulullah berkata, orang yang ketiga, wa rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yawmin wa lailah. Orang ketiga yang akan menebarkan wewangian di padang mahsyar, yaitu seseorang yang selalu mengumandangkan azan di setiap 5 waktu, manggil-manggil orang untuk salat. Ini kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Muazzin itu diberi banyak kelebihan oleh Allah. Nanti hari kiamat dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluknya. Lalu kemudian Allah memanjangkan lehernya. Ya, muazzin itu dipanjangkan lehernya oleh Allah. Ya. Maksud dipanjangkan leher, Allah ingin menampakkan kepada seluruh makhluk bahwa inilah dulu orang-orang yang selalu menyeru, memanggil-manggil agar orang mendatangi masjid. Jadi muazzin ni termasuk salah satu yang dimuliakan Allah. Sayangnya orang hari ini banyak yang tidak bercita-cita menjadi muazzin. Bahkan jarang orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, nanti kamu jadi muazzin ya nak." Jarang. Jadi yang banyaknya apa? Nak, kamu jadi anggota DPR ya nak. Yang ramai muazzin tak pernah dijarah rumahnya. Anggota DPR sering dijarah rumahnya. Jadi jemaah lekal Allah, kadang-kadang kita lupa bercita-cita menuju ke surga. Jadi cita-cita dunia. Padahal anak kita asal mau jadi muazzin saja di waktu salat, Masya Allah, itu luar biasa anugerah Allah kepadanya. Ya. Baik, jadi itu hadis yang pertama. Nah, ada hadis yang kedua yang mendukung ini. Ya, kita bacakan dulu hadisnya. Hadis riwayat Tabrani, juga dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man amma qauman, barang siapa yang mengimami suatu kaum, falyattaqillah, dan dia bertakwa kepada Allah, waliya'lama annahu dhaminul mas'ul, dan dia bertanggungjawab terhadap orang yang diimaminya. Wa in ahsana kana lahu minal ajr, kalau bagus dia menjadi imam, dari segala segi bagus menjadi imam, maka dia dapatkan pahala misla ajri man shalla khalfah, dia dapat pahala
sebanyak orang yang salat di belakangnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang salat di belakangnya. Artinya sejumlah makmum yang salat, begitulah Allah beri pahala kepada seorang imam yang faham, bertanggungjawab dalam tugas keimamannya, tanpa mengurangi pahala makmum. Ya, maksudnya Allah ketika ambil pahala makmum ditambah ke imam, tidak mengurangi pahala makmum. Wa ma kana min naqsin fa huwa alayhi, namun kalau dia sengaja mengurangi hak-hak keimamannya, jadi maksudnya asal-asalan jadi imam, tak faham, tak ngerti tapi jadi imam, maka begitulah juga kalau terjadi kekurangan atau batalnya salat jamaah tersebut, maka begitulah Allah akan menimpakan kepadanya kesalahan makmum ditimpakan kepada imam. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Tabrani, dengan derajat yang baik atau hasan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini dua hadis ini berbicara tentang kemuliaan seorang imam yang mengimami suatu kaum dalam makna yang khusus, yaitu dalam urusan salat. Kaum itu ridha, senang dan suka terhadap imam. Kenapa Nabi menyebutkan masalah ini? Karena ada ancaman Nabi kepada imam yang dibenci oleh makmumnya. Ada hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasatun, ada tiga kelompok orang, la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada tiga kelompok orang yang salatnya tidak mau naik melebihi kepalanya walaupun sejengkal. Ya, artinya salatnya tidak makbul, tidak diterima. Bahasa Nabi, salatnya tidak mau naik melebihi atas kepalanya. Artinya tidak mau menghadap Allah, karena semua pahala ibadah itu setelah selesai kita lakukan, itu dihadapkan ke Allah. Lalu Allah memverifikasi, melihat bagus atau tidaknya, baru datang keputusan diterima atau tidak. Jadi bukan bermakna selesai salat langsung makbul, tidak. Allah yang menentukan diterima atau tidak. Malaikat pun tidak bisa menentukan apapun. Nah, di sini Nabi menyebutkan ada tiga kelompok orang salatnya itu langsung tak diterima. Jangankan menghadap Allah, melebihi atas kepalanya shibran, sejengkal, itu pun tak bisa. Nah, ini menunjukkan dia salat tapi tidak diterima. Berarti salatnya sudah selesai. Kalau cukup syarat, cukup rukun, maka salat itu disebut sah. Jadi kalau ditanya orang, kalian sembahyang? Jawaban kita, kalian. Syaratnya cukup tak? Cukup. Rukun, bagus. Berarti salatnya sah. Pertanyaannya, makbul atau tidak? Sudah kuliah? Sudah. Ada ijazah? Ada. Ijazah palsu atau asli? Asli. Selesai kuliah. Pertanyaannya, paham tak dengan semua apa yang kita pelajari waktu kuliah? Kan banyak, Pak, anak-anak kuliah pegang ijazah, tapi dia sendiri tak menguasai jurusannya saja sendiri, dia tak kuasai. Begitu ibaratnya. Nah, siapa orang ini yang tidak diterima salatnya? Yang pertama kata Rasulullah, rajulun amma qauman fahum lahu karihun.
seseorang yang mengimami suatu kaum tapi makmumnya benci kepadanya. Seseorang yang mengimami suatu kaum tapi makmumnya benci kepadanya. Nah, nanti kita jelaskan kenapa kebencian yang mana yang dimaksud. Ya. Orang yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Golongan kedua yang tidak dimakbulkan salatnya, tidak diterima sama sekali, yaitu seorang istri yang dimurkai oleh suaminya. Bahkan istri sudah tidur pun suami masih murka. Ya, batat, ya, dia batat itu tidur, istri sudah tidur tapi suami masih murka kepadanya. Kenapa Rasulullah memberi isyarat dengan istri yang sudah tidur? Karena biasanya Pak, suami, ini pengalaman jadi suami ini, kalau ada pertengkaran dengan istri, ketika kita melihat istri sudah tertidur, kita lihat wajahnya, naruh sayang. Bapak punya pengalaman, kalau anak kita itu nakal sekali, badan, tungang, tapi kalau sudah tertidur kita lihat wajahnya, lalu kita bilang sama istri kita, sebenarnya sayang nging ni, apalagi waktu dia ngences gitu kan, sebenarnya sayang. Karena wajah orang tidur itu wajah yang paling asli. Ya. Seharusnya suami itu sudah memaafkan istri ketika istrinya sudah tertidur, dilihat wajahnya, timbul rasa sayang, ini capek, wajar kalau dia marah, misal begitu. Tetapi ternyata ini masalahnya, istri sudah tertidur pun suami tidak bisa memaafkan walaupun melihat wajahnya. Malah semakin dilihat semakin benci. Malah dia sudah menyiapkan parang untuk memutilasi. Hanya contoh, yang tingkat benci dia, kenapa? Mungkin terlalu terluka hati suami dengan perbuatan istri. Dan ya, ini maksudnya istri yang durhaka, istri yang nusyud. Jadi jangan fikir semua kita kalau benci istri yang salah. Bisa saja kita pemain judi online Pak, lalu istri marah-marah, lalu kita mengatakan, kamu ya tidak akan diterima solatmu kalau suami murka. Kata si istri, kah yang paling, kamu yang bermasalah, uang belanja nak kasih. Itu jangan. Jadi kita jangan terlalu pede sebagai suami, asal salah istri sang katalah madu beridang. Ini cerita hadis ini, suaminya saleh, istrinya durhaka, nusyud, suka melawan. Sudah dikasih tahu jangan pakai celana pendek, jangan pakai celana ketat, dia lawan. Sudah dikasih tahu mas suami bahawa jangan joget-joget di depan TikTok, dia lawan. Sehingga murkalah suami. Ini istri ini walaupun salat, satu salat pun tak diterima sampai dimaafkan oleh suaminya. Salatnya sudah, arti sudah sah, tidak perlu diqadha, gugur salatnya. Masalahnya tidak menjadi tabungan di akhirat. Tidak jadi tabungan di akhirat. Nyok kata mana ke PNS nak gaji, capek kerja tak ada gaji. Mana ada orang mau kerja tak ada gaji? Nah, ini orang kedua. Lalu banyak pertanyaan dari ibu-ibu ketika kita bahas ini. Jadi bagaimana kalau kami yang murka kepada suami? Kalau suami murka kepada kami tidak diterima salatnya. Kalau kami yang murka, mangat uragam dengan nyotanyo yang salah, sembahyang getanyo hana diterima. Kalau dia yang salah, enggak ada masalah apa-apa. Enak kali orang agam kalau kayak gitu, kata para ibu-ibu. Karena setiap kali saya bahas ni, Pak, ibu-ibunya komplain. Dan ternyata kita dapatkan dalam tafsir hadis, itu memang si istri bersalah, tetapi dia begitu mudah dimaafkan hanya karena kemaafan suaminya. Selesai di situ urusan. Tapi suami
kalau berbuat buruk kepada istrinya atau keluarganya, dia tidak ada urusan dengan kemaafan isteri. Jadi bukan dengan isteri mengatakan kalau maaf, enggak ada. Karena suami langsung tanggung jawabnya ke Allah. Kalau isteri, dia ini berurusan dulu dengan suami. Kalau suami sudah maafkan, Allah maafkan. Suami tidak ada. Suami sudah tidak kasih wang belanja sudah 1 tahun. Lalu isteri karena tidak sanggup fikir lagi mengatakan kakak, ya sudahlah, sudah saya maafkanlah. Hai aku fikir kakak lupa maaf. Apakah termaafkan? Tidak. Dia berurusan langsung dengan Allah. Kezaliman yang dia lakukan dipertanggungjawabkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat suami. Ya, lebih berat suami. Ya. Kemudian orang yang ketiga, wa akhawani mutasarimani. Orang ketiga yang tidak terima salatnya walaupun sejengkal di atas kepala adalah 2 orang yang bersaudara, saudara khusus serahim, ya, adik kakak, ya, atau saudara yang bersifat umum sesama mukmin. Akhawan mutasariman, saling memutuskan silaturahim. Saling memutuskan silaturahim. Selama mereka sama-sama berkeinginan memutuskan silaturahim, kedua-dua pihak ini tidak diterima salatnya. Nanti dalam hadis yang lain Nabi sebutkan hatta yusliha, sampai mereka berbaikan. Ya. Makanya hati-hati hubungan dengan saudara kandung atau yang punya hubungan rahim dekat, senenek segala macam. Kalaupun menjaga jarak tidak mengapa, yang jangan menyengajakan untuk tidak lagi menjalin silaturahim. Itu yang bahaya. Pemutus hubungan silaturahim yang paling kuat itu gara-gara warisan. Saya menangani banyak kasus yang datang curhat, ya, adik kakak bertanya tentang warisan, ujung-ujungnya tidak ridha, ya, lalu terjadi sengketa, putus silaturahim paling banyak. Ya, makanya kita sebagai orang tua yang segolong terjadi itu hendaknya berhati-hati menangani harta kita. Ya, dan rata-rata yang paling banyak masalah Pak, orang tua yang punya anak dan orang tuanya kaya raya, paling banyak masalah. Ada yang sebahagian sudah menghabiskan harta orang tuanya sebelum dibagi warisan, ya, macam model, ya. Dan akhirnya memang ribut. Nah, ini hati-hati dengan urusan harta, ya. Jadi lebih bagus belanjakanlah di dunia untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Tidak usah banyak kali tinggalkan kepada anak cucu kita, karena mereka pun ada rezeki masing-masing. Jadi anak payah tak fikir nyok lu kebah peng untuk 7 turunan, ya, tak perlu fikir itu. Kita pun dulu kan tak ke mana-mana hidup kita. Sekarang kita sudah agak lumayan, ya, dulu tak ke mana hidup kita. Kan kita permainan kita kan di sawah, ya, tahun-tahun 80-an, tahun 70-an kan begitu. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata hadis itu mengatakan tentang yang tidak diterima salatnya adalah apabila diimami oleh seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Nah, makanya dalam fikih berdasarkan pandangan ulama-ulama mazhab, mereka ketika membahas tentang imam yang tidak disukai oleh kaumnya, apakah sah salat atau tidak. Dia jadi imam, makmumnya benci, sah salatnya yang dia pimpin atau tidak. Terbagi 2 pandangan. Menurut pandangan yang pertama dari kalangan mazhab Hanafi dan Hambali, ya, menyebutkan tidak sah. Ya,
Kalau mazhab Hanbali paling tegas mengatakan imam yang dibenci oleh kaumnya, kalau dia pimpin salat tidak sah, karena hadis-hadis tadi ya, Nabi mengatakan tidak diterima salatnya, tidak sah. Langsung mereka mengatakan tidak sah, tidak boleh menjadi imam. Tapi dari kalangan mazhab Syafi'i dan sebahagian Maliki itu mengatakan sah, cuma makruh. Salatnya sah tetapi tidak disukai ya. Menyujud ba'ji, kalau bisa jangan dia yang jadi imam ya. Jadi ini berpengaruh. Nah sekarang yang harus dipahami, maksud kalimat dibenci oleh kaumnya bagaimana. Kalau itu sepakat ulama-ulama mengatakan yang dimaksud dengan dibenci oleh kaumnya yaitu ketika ada perilaku imam, baik yang berhubungan dengan salat atau yang berhubungan dengan akhlak, yang menyebabkan dia jatuh ke dalam maksiat yang lalu dibenci oleh makmumnya. Yang pertama bisa berhubungan dengan salatnya. Contoh, imam tu tak bisa baca Al-Fatihah, cuma gepaksa draw ke imam ya. Sebenarnya dia tak mampu, cuma mungkin karena asolo kira-kira menanda contohnya ya, asolo itu daging asli gimana pegawainya, daging dalam, isi dalam, isi dalam artinya penduduk pribumi ya. Jadi orang-orang tak berani protes, padahal dia hanya baca Al-Fatihah ya. Tak beres salatnya, tapi dia langsung maju, tak ada yang berani protes pun. Nah, ini menyebabkan kebencian. Orang salat terpaksa tapi hatinya mengkerek-kerek, hatinya ya so imam kagok nyandong. Ini kalau modelnya profil begini, ini bermasalah. Dalam fikih salat dia tak faham tapi maksa diri jadi imam. Ya macam-macam, mungkin karena ingin disanjung, mungkin karena ingin dianggap terhormat, macam-macam ya. Atau dibenci karena akhlaknya, karena kezaliman yang dia lakukan di luar salat. Imam ini mungkin bagus bacaannya, tetapi di luar salat dia sering memakai celana pundung, celana pendek di atas lutut ya. Atau sering ganggu isteri orang. Siapa yang ganggu isteri orang? Pak Imam katanya. Kan cukup bro dah dengar ganggu ya. Atau dia melakukan maksiat tanpa jeda ya, maksudnya terus antara satu maksiat dengan maksiat yang lain ya, macam-macam. Bisa saja memakan proposal anak yatim ya. Buat proposal di kampung atas nama anak yatim. Dua-dua pajuh, waktu tibit pengen pajuh, yang pajuh kan anak yatim, dia yang makan macam-macam tu. Ada yang memang hidupnya terlibat dengan dunia riba, terus-terusan dengan dunia riba, tak tobat-tobat, tak peduli riba itu mau haram mau halal, disikatnya langsung. Bahkan dia sudah tahu itu haram, tetap dia masuk ke dalam dunia itu, ambil wang dengan jumlah sekian, dibebankan bunga ya. Apapun cerita riba itu haram, bunga bank apapun cerita haram. Bapak tak usah dengar kalau ada orang yang mencoba mengolah dengan mengatakan tak mungkin, kalau dipinjamkan tak ada bunganya, apa keuntungannya. Nah itu bahasa-bahasa melegalkan yang haram, itu tak perlu kita dengarkan, karena Allah telah tegas mengatakan tentang keharaman riba. Jadi dia ini terlibat terterusan, urun pajuh peng riba. Apakah dia yang jadi rentenirnya atau dia terlibat jadi nasabah? Karena Rasulullah mengatakan bahawa dalam dunia riba itu 4 orang yang dilaknat. Pertama rentenirnya, pemakannya. Yang kedua nasabahnya, muakil.
Jadi bukan hanya yang memakan, yang memberi makan pun kena. Karena tidak mungkin hidup rentenir itu tanpa ada orang yang menjadi nasabah. Kalau tidak ada nasabah yang pinjam-pinjam uang, maka rentenir itu apakah dia bisa berjalan? Tidak bisa jalan, mati itu perusahaannya. Yang ketiga, penulisnya, katibuhu, penulisnya yang memudahkan urusan agar terjadinya riba tadi. Yang keempat, wasyahidihi, yang membawa-bawa orang untuk mengenal dunia riba. Kalau bahasa perbankan, outsourcing. Ini orang-orang outsourcing ini disuruh tugaskan, kamu pokoknya cari 100 orang menyemepuk tertuh, kamu nanti diangkat jadi karyawan. Carilah dia, masuk ke sini, masuk ke sana. Ayo bapak pinjam di sini, bunganya kecil. Bunga mau kecil, mau besar tetap haram. Apa kata Rasulullah? Kulluhum sawa, semua mereka sama. Sama apanya? Dosanya. Berapa dosanya? Sudah saya ulang berulang-ulang. Dosanya asyaddu min sittah wa salasina zinyah. Dosa orang yang bergaul dengan dunia riba sama melebihi 36 kali berzina. Lebih besar dosa dia daripada orang yang berzina 36 kali. Ini hadis sahih. Nanti dalam hadis yang lain, dosanya sama seperti ar-rajul ya'ti ummah, sama seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Hidup dengan dunia riba tapi jekimung. Ini hati-hati. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, imam seperti ini makruh jadi imam, ya. Lebih bagus jangan jadikan dia jadi imam. Jadi BKM itu berhak segera pecat, jangan izinkan kalau orang masih dalam dunia maksiat, ya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang kita bacakan tadi itu bicaranya tentang apa? Kalau imamnya berkebalikan dengan kondisi yang buruk tadi, ternyata imamnya saleh, orangnya baik, kemudian tidak pernah bermaksiat kecuali perkara yang tidak disengaja, lalu muamalah dengan masyarakat baik, ya. Bacaannya juga bagus, memang saleh, memang tidak ada masalah. Orang pun lihat di kampung dia tidak pernah punya masalah, tidak pernah ganggu isteri orang, tidak pernah mencoba ini, tidak pernah macam-macam lah. Maka orang rida ketika dia jadi imam. Siapa imam? Si fulan. Alhamdulillah, kok gak dulu yang jeroh besar kata orang. Apa yang dia dapatkan? Yang pertama, ketika bangkit di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan bau miski, bau minyak wangi. Itu menunjukkan selamat sampai ke surga. Yang kedua, pahalanya selain pahala dirinya sendiri, juga ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. Maka jemaah melakukan Allah, sebagai penutup pembahasan kita, untuk ada waktu sedikit bertanya jawab 5 menit, saya tambahkan informasi. Di dalam fikih itu ada perkara-perkara yang diperhatikan agar jangan sampai imam yang terpilih atau yang jadi imam itu melakukan perkara yang sifatnya dibenci. Apa saja perkara yang makruh yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang imam atau tidak boleh jadi imam? Yang pertama, al-fasik al-alim. Tidak boleh jadi imam orang yang fasik walaupun alim. Fasik walaupun alim. Fasik itu apa Bapak Ibu? Fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar dan belum bertaubat, dan terbiasa melakukan dosa kecil, walaupun alim. Maksud alim, hai dia baca kitab je, bahasa Arab bisa, hafal Quran juga iya, hadis Masya Allah, tetapi dia terlibat di dalam dosa yang dia tidak taubat, belum taubat. Lagi cerita baju riba pun mentang ngembutnya namanya, anak taubat dan terbiasa melakukan dosa kecil. Walaupun pintar, faham semua urusan fikih, tetap orang ini
jangan dijadikan sebagai imam. Jadi ini yang pertama, ini saya percepat. Yang kedua yaitu al-mubtadi', jangan jadikan imam orang-orang yang sering melakukan bid'ah. Kita sering dengar kalimat bid'ah sana, bid'ah sini, ahlul bid'ah. Kadang-kadang ada yang kelewatan menuduh orang yang berbeda prinsip pun bid'ah. Saya sudah bilang bid'ah itu dasar katanya itu melakukan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Makanya Allah menyebutkan dirinya Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang pertama sekali Badi', menciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit bumi tak pernah ada. Maka Allah Badi'. Allah memakai kalimat bada'a, bid'ah. Nah, jadi yang dimaksud dengan bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dan itu melanggar syariat. Berani melakukan salat zuhur 3 rakaat, mengubah puasa Ramadan menjadi puasa Zulqa'dah sebulan penuh. Itu perkara-perkara bid'ah. Bid'ah itu hanya di dalam ibadah, tidak berlaku di dalam muamalah. Jadi kalau ada orang bilang, jadi kalau begitu kipas angin ini bid'ah, masa Nabi tidak ada, nyatalah. Hana bid'ah, bud-bud kemajuan, lampu segala macam. Masjid dulu masa Nabi ada karpet, Pak. Mana ada? Apakah karpet ini karpet bid'ah? Hana urusan bid'ah. Dia ibadah, cuma urusan ibadah. Yang dimaksud di sini adalah imam yang suka melakukan perkara bid'ah. Dia meramu ibadahnya sendiri. Artinya dia buat macam-macam perkara. Cuma hari ini kadang-kadang kalimat bid'ah ini menjadi sebuah hobi untuk dituduhkan kepada orang-orang yang tidak sepemahaman. Jadi perkara-perkara khilafiyah, tapi kagak bid'ah. Ini karena terlalu fanatik terhadap guru yang mendoktrin. Jadi didoktrin oleh ustaznya, selain kita semuanya ahlul bid'ah, selain kita ahlul bid'ah. Makanya menganggap ini masjid bid'ah, yang itu masjid bid'ah, semua masjid bid'ah, yang betul masjid rawi saja. Ada sedikit berbeza pemahaman dalam fikih, bagi dia bukan khilafiyah, bagi dia bid'ah. Padahal kan khilafiyah, orang juga punya pendapat, kita mungkin benar, orang juga mungkin benar, tapi kagak berbid'ah dulu. Nah, ini bermasalah. Jadi orang yang luas ilmunya, maka semakin kecil kemungkinan untuk memusuhi saudaranya. Semakin tinggi, semakin bagus ilmu kita, semakin kecil kemungkinan memusuhi sesama mukmin. Jadi kita anggap biasa saja, biasa. Konyan hana kunut, biasalah. Itu ada juga pandangan tak ada kunut. Begitu kita kalau sudah bagus ilmu kita, ini enggak. Begitu lihat saudaranya berbeda, padahal khilafiyah, ahlul bid'ah. Aku pegah kagak penduk ahlul bid'ah. Begitu hobi hari ini. Dan ini memecahkan persatuan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam itu. Tapi yang mau dibilang di sini, seandainya betul-betul imam itu ahlul bid'ah, maka tidak boleh jadi imam. Yang ketiga, makruh di sisi sebahagian mazhab. Imam yang buta itu makruh di sisi mazhab, sebahagian mazhab. Termasuk yang memakruhkan itu Hanafi, Maliki dan Hambali. Imam yang buta itu makruh jadi imam, karena dia tidak bisa melihat najis, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh jadi imam kalau ada yang menemaninya, membimbingnya. Maksudnya dia ditaruh di depan, dilihat tidak ada najis, aman, masih boleh. Kemudian yang makruh adalah orang-orang yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, itu makruh. Tapi kalau sudah sampai pada bacaan wajib tidak bisa, itu bukan makruh lagi, yang kahara. Jadi ini termasuk perkara. Oh ya, satu lagi, di dalam mazhab selain mazhab Hambali, itu anak zina makruh jadi imam. Selain mazhab Hambali itu menyebutkan bahawa anak zina itu makruh menjadi imam, walaupun boleh. Jadi jumhur ulama menyebutkan kalau ada orang lain yang bukan anak zina, lebih utama yang bukan anak zina. Anak zina itu tidak ada dosa, Pak.
ya. Jangan mengira dosa orang tuanya mengalir kepadanya, hendak. Yang jadi masalah kenapa jumhur ulama memakruhkan anak zina menjadi imam, karena faktornya adalah orang tuanya melakukan dosa besar, maka itu menjadi sebuah keyakinan dia ini tidak taat kepada agama, maka anaknya pun biasanya dibuat menjadi anak yang tak taat kepada agama. Ya. Ayah berzina, ibu berzina, biasanya tidak terlalu peduli dengan ketaatan anaknya. Tapi walaupun begitu, ada apa? 1-2 anak zina yang saleh. Ya, ada. Bolehkah dia jadi imam? Boleh. Tapi makruh di sisi jumhur ulama. Ya. Apalagi kan kadang-kadang kita merasa kok anak zina pula. Jadi merasa tak nyaman, itu juga kadang-kadang membuat makmum agak merasa tidak merasa aman berada solat di belakangnya. Ya.